Hai sahabat Terapotik Home Care semuanya, terutama para penderita stroke di sana. Apa kabar? Oke, semakin menarik saja ya pembahasan kita atau kupasan kita tentang stroke. Bagaimana membawa penderita stroke menuju kepulihan. Itu terutama dalam bentuk latihan, dan latihan. Oke. Karena pengalaman Bara banyak sekali mengatakan bahwa penderita stroke yang paling utama adalah latihan. Ya kan, gerakan berulang menginformasikan informasi gerak kepada otak itu akan semakin meningkatkan plastisitas sehingga penderita stroke kembali menemukan gerakan-gerakan fungsionalnya. Oke, banyak sekali dari mulai pembahasan tentang pola jalan, kemudian pembahasan tentang fungsional lengan dan lain-lain. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang pola jalan, oke kita kembali lagi ke kupasan kita. Yuk kita kupas yuk bareng-bareng yuk sama-sama. Bara juga masih terus mengupas tentang bagaimana melatih penderita stroke di pola jalan. Oke, setelah kita kemarin membahas beberapa pola-pola latihan ya. Jadi dalam memperbaiki pola jalan itu ada beberapa unsur yang harus kita latih gitu loh ya. Dari yang pertama kemarin kita telah membahas tentang kemampuan berdiri. Nah ini penting sekali sih. Kenapa sih Bara memulainya itu dari kemampuan berdiri dulu? Karena penderita stroke dengan kemampuan berdiri yang baik itu akan mengurangi tingkat kekakuannya. Jadi berdiri itu ya, dengan berdiri yang baik itu akan menimbulkan gerakan-gerakan aproksimasi, kemudian weight bearing yang baik, sehingga memberikan informasi kepada sendi-sendi, sehingga tadi kekakuan tadi akan hilang dikarenakan otot-ototnya mulai aktif gitu loh. Jadi kenapa sih mulai dari berdiri dulu gitu, kemampuan berdiri dulu yang bara pilih, karena berdiri ini sangat bagus sekali untuk mengurangi kekakuan kayak gitu ya. Dimulai dari kemampuan berdirinya. Bagi yang belum nonton nih, ada nih di sini linknya di atas ya, bisa dilihat, dicek dulu kemampuan berdirinya, diperbaiki dulu. Oke, setelah bagus kemampuan berdirinya, oke lanjut ke kemampuan menjinjit kemarin ya. Jadi dari fase berdiri, ada kemudian mengangkat tumit, itu kan seperti menjinjit ya. Menjinjit ini juga bagian dari proses latihan berdiri gitu ya, cuman berdiri dengan jari. Ya, ini kemampuan menjinjitnya juga bagaimana diperbaiki sehingga ada tolakan tubuh ke depan. Seperti itu. Nah, yang belum nonton, ya bisa ditonton di atas ini, di sisi kanan ini juga ada linknya. Ditonton dulu, diperbaiki dulu kemampuan menjinjitnya. Setelah kemampuan menjinjit bagus, kemampuan menekuk lutut ke belakang, sehingga jalannya nanti mempersiapkan untuk tidak tersandung, tidak menyeret, kemudian tidak melingkar, ya lebih baik tidak pincang dan lain-lain. Oke, yang belum nonton kemampuan menekuk lututnya ya, ini juga ada linknya di atas di sini ya. Udah ada tiga pola: kemampuan berdiri, kemampuan menjinjit, kemampuan menekuk lutut ke belakang. Dan terakhir kemarin kita Bara telah kupas tentang kemampuan pinggul ya. Jadi gerakan pinggul itu juga sangat mempengaruhi dari pola jalan. Pinggul yang ke belakang, oh itu buat jalan tidak baik. Bagaimana pinggul yang ke depan, bagaimana pinggul yang ke belakang, bagaimana pinggul kalau ke samping kan tidak bagus ya. Jadi ada pola pinggul, ada pola gerak pinggul dalam berjalan. Oke. Nah di sini selanjutnya yang Bara mau bahas adalah bagaimana melakukan gerakan koordinasi. Jadi saat berdirinya sudah bagus, kita masuk ke fase swing, fase mengayun. Jadi saat di fase mengayun itu ada beberapa unsur yang bisa membuat fase mengayun itu jadi lebih bagus, yaitu gerakan pinggul. Oke, yang kedua adalah perpaduan koordinasi gerak antara bahu dengan pinggul. Nah, jadi saat kita berjalan itu bukan hanya kaki saja yang berjalan, tapi juga gerakan bahu juga mengikuti. Jadi bahu kemudian tulang punggung akan mengikuti gerak saat kita berjalan. Nah, bagaimana kita melatih koordinasi antara gerak bahu dengan gerak pinggul saat kita berjalan? Yuk kita kupas satu persatu. Tetap bersama saya Bara di channel saya Terapotik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang
kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Ayunan tangan itu penting gitu dalam berjalan. Ya, maksudnya maksud Bara, banyak kan kalau kita kan melatih ya jalannya aja gitu. Terkadang untuk pola ininya tidak kita latih gitu, sehingga kelihatan penderita stroke itu jalannya lemes, nggak kelihatan apa ya, normal gitu ya. Padahal yang kita inginkan adalah kita bisa seperti orang normal kan gitu ya, para penderita stroke seperti itu ya. Jadi ini menandakan bahwa saat kita berjalan itu ayunan tangan itu penting sekali gitu. Ini akan menambah keluasan gerak jalannya gitu. Coba kita lihat ya, orang yang berlari ya, berlari dengan tangan diikat, dengan orang yang berlari dengan ayunan tangan itu akan jauh lebih cepat, lebih bagus, lebih luas gitu loh, lebih leluasa gitu berlarinya atau berjalannya ya, orang dengan ayunan tangan gitu. Nah, makanya kenapa Bara bahas ini gitu. Ini penting gitu loh. Jadi bukan hanya gerakan aja yang penting, tapi juga koordinasinya penting. Nah, ini yang mau dibahas dengan koordinasi bahu dengan pinggul bagaimana. Ya, di sini di video ini juga nanti ada beberapa latihan-latihan bagi penderita stroke atau teman-teman stroker di sana yang belum bisa berdiri, maksudnya keseimbangan berdirinya masih kurang baik, bisa dilakukan dengan tidur. Ada juga yang sudah baik, bisa dilakukan dengan benar-benar latihan berjalannya, kan gitu ya. Di sini apa saja gerakannya, mungkin agak sedikit panjang videonya. Kalau bisa untuk kiat-kiat atau tipsnya untuk agar latihan lebih baik sebenarnya ditonton dari awal ya. Jadi poin-poinnya penting gitu. Oh, apa sih yang maksud yang Bara ingin sampaikan ke teman-teman tuh apa gitu loh. Jadi dimulai dari mana dulu gitu loh ya. Jadi untuk menonton videonya, jadi biar latihannya lebih efektif. Oh iya, ternyata menurut Bang Bara harus berdirinya dulu diperbaiki. Oke, lihat linknya, perbaiki berdirinya, oh jinjitnya, oh menekuk lututnya, oh koordinasinya gitu ya. Jadi biar nggak salah pilih, karena memilih latihan sesuai dengan kebutuhan itu akan mempercepat pemulihan ya. Jadi biar latihannya lebih efektif. Oh, kemampuan saya di sini, jadi saya harus latihnya bagaimana gitu ya. Oke, yuk kita bahas satu persatu bagaimana koordinasi antara bahu dengan pinggul. Latihannya apa saja? Ini latihan yang pertama. Oke, ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama, tidur terlentang seperti ini. Oke, tidur terlentang. Ya, yang penting adalah praktekkan pinggul, bahu. Koordinasinya antara pinggul, bahu dihubungkan oleh tulang belakang. Jadi tulang belakangnya rotasi. Ini latihannya seperti apa? Latihannya ini yang sakit yang sebelah sini. Yang sakit yang sebelah sini ya. Yang sakit sebelah sini, ini sakit, sisinya sakit, atau tarik di sini, oke.
lalu tarik, tarik tangannya ke depan, tarik bahunya ke depan, oke, tarik bahunya ke depan, oke, oke, satu dulu, oke, lagi, dua, tarik bahunya ke depan, oke, bahunya hanya bahu, tiga, lagi, empat, oke, good, lagi, lima, oke, good, lagi, enam, very good, lagi, tujuh, very good, lagi, terus, 8, 9, again, 10, very good. Oke, nah kalau yang belum bisa bahunya ke depan seperti ini, dilatih dulu ini, ya, dilatih dulu ini. Oke, poinnya dilatih dulu ini. Oke, nah bagaimana kalau misalnya sudah bisa, Bang? Sudah bisa saya bahunya ke depan. Oke, kita padukan dengan kondisi pinggul. Ingat yang kemarin kita lakukan adalah pinggul ke bawah, tulang ekor dorong ke bawah, perut ke atas, oke, perut ke atas, tulang ekor ke bawah, kemudian angkat, oke. Jadi kita mulai ya. Kita mulai. Ini tulang ekor ke bawah, oke, tulang ekor ke bawah, perutnya ke atas, tulang ekor ke bawah, perut ke atas, oke, angkat, kemudian berbarengan dengan bahunya. Satu, oke, very good. Again, dua, very good. Again, tiga, nice, lagi, angkat, padukan, empat, very good, again, lima, very nice, again, tulang ekor ke bawah, perut ke atas, angkat, ininya tekuk, oke, tekuk, oke. Kenapa saya nggak sampai ke kaki, saya abaikan dulu, saya fokusnya di pinggul, oke, di pinggul, kemudian gerakan bahu, oke. Jadi tulang ekor ke bawah, perut ke atas, angkat bahunya ke depan. Oke, 5, lagi, 6, very good, bahunya ke depan. 7, very good, lagi, 8, very good, 9, very good, 10, oke. Sekarang bagaimana koordinasi dengan yang kaki yang sakitnya, yang mengangkat, oke. Oke, kita mulai lagi sisi yang selanjutnya. Oke, tarik. 1, very good. Again. 2, good. Lagi. 3, very good. 4, bahunya diangkat, 5, 6, good. Tulang ekor terus di lantai. 7, menekan lantai tulang ekornya. 8, oke, 9, very nice, 10. Nah, kalau sudah dua-duanya ya, kanannya ini, kanan kirinya sudah, baru kita padukan antara keduanya bergantian. Oke, kita mulai. Oke, tetap tulang ekor ke belakang, tulang ekor menekan lantai, perut ke atas. Oke, lagi lakukan. Oke, silang. 1, very good, nice, lagi, oke, very good. 2, again, yuk, oke, luruskan. 3, good, lagi, very nice. 4, good, again, oke, bergantian. 5, very good, very nice. 6, very good. 7, nice, again, yuk berbarengan, bergantian. 8, bergantian. 9, satu kali lagi. 10, very good. Ini latihan yang pertama. Oke, latihan yang kedua. Ini posisinya seperti ini, taruh tangan di sini. Oke, berdiri seimbang, berdirinya ya, jadinya ini garis seimbang. Oke, berdirinya seimbang. Oke, kemampuan berdirinya, makanya kemampuan berdirinya harus dibedain dulu. Oke, yang sakit di belakang. Oke, ini yang sakit lah, taruh ya. Ini yang sakit di belakang. Yang sakit di belakang, gerakannya adalah yang sakit di belakang, condongkan badannya ke depan ke sisi yang sehat, condongkan badannya ke sisi yang sehat. Oke, setelah condong badan ke sisi yang sehat, posisi kaki di belakang itu agak menjinjit sedikit ya.
posisikan kaki tekan, yang belakang juga masih tetap menekan ya, jangan yang belakang mengambang, yang belakang juga menekan, menginjak, menjinjit. Oke. Kemudian yang dilakukan adalah tarik kaki paha yang depan, pahanya ditarik ke depan. Oke, berbarengan dengan bahunya satu, good, lagi 2, good, lihat bahunya dirotasikan. 4, lagi 5, lagi 6, kembali injak. 7, kembali injak. 8, kembali injak. 9, kembali injak. 10, oke, kembali injak. Oke, saya dari belakang lihat ya. Ini posisinya kepala itu adanya segaris. Oke, kepala itu segaris dengan kaki. Oke, kita mulai ya. Tarik ke sana, rotasinya ke sana, ininya ngangkat. Oke, 1, good, lagi 2, lihat ya, 3, gain. 4, injak lagi kembali. 5, injak lagi kembali. 6, injak lagi kembali. 7, injak lagi kembali. 8, injak lagi kembali. 9, injak lagi kembali. 10. Oke. Kemudian dilakukan yang selanjutnya adalah dibalik kakinya. Oke, yang sakitnya di depan. Oke, berarti yang bergerak adalah bahu yang sakit. Bahu yang sakit tadi yang kita latih adalah kaki yang sakit. Oke, sekarang bahu yang sakitnya. Oke, sama, lakukan. 1, bahunya lihat, bahunya. 2, bawa ke depan, bawa ke belakang, injak. 3, injak. Oke, 4, injakkan kembali bahunya ke belakang. 5, bahunya ke belakang, injakkan kembali. 6, bahunya ke belakang, injakkan kembali. 7, bahunya ke belakang, injakkan kembali. 8, bahunya ke belakang, injakkan kembali. 9, bahunya ke belakang, injakkan kembali. 10, very good. Nah, intinya poin utamanya adalah dia yang di belakang itu tetap menginjak, jangan mengambang. Oke, latihannya ini yang latihan yang kedua. Nah, sekarang latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga adalah perpaduan. Tadinya kan sudah satu-satu ya. Sekarang dua-duanya. Oke, yang sakitnya di belakang. Seimbang, nggak usah seimbang. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita 1 ke depan. Oke, kembali injak. 2 ke depan, injak. 3 ke depan, injak. 4 ke depan, injak. 5 ke depan, injak. Posisinya jinjit ya. 6 ke depan, injak. 7 ke depan, injak. 8 ke depan, injak. 9, oke, lagi. 10 lagi. 1, oke, ke depan lihat berbarengan. 2, ya, pakai perut. Otomatis dia pinggulnya ke belakang. 4, oke, pinggulnya ke belakang, dorong. 5, pinggulnya ke belakang, dorong, injak. 6, 7, 8, 9, very good, 10. Ya, jadi ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah posisinya kita sambil berjalan, gitu loh. Sambil berjalan, tangan bisa ditaruh di perut atau tangan ditaruh di depan. Oke, tangan di depan. Oke, dimulai dengan kaki yang sakit di belakang, kaki yang sakitnya di belakang. Oke, bagaimana kita memulainya? Oke, condongkan badan ke depan, jinjit, ya kan, jinjit, condongkan badan ke depan, jinjit, condongkan badan ke depan. Oke, kemudian lakukan tadi. Yes. 1, very good. Oke, jinjit, injakkan kaki yang sakitnya, jinjit yang belakang, maju. 2, ya, jinjit, injakkan kaki yang sakit, yang sehat. Oke, maju. Very good.
Oke, saya ulang terus. Oke, saya ulang. Jinjit yang sakit jinjit, yang sakit jinjit, yang sehat injak. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Bahunya rotasikan ke depan, melangkah 1. Oke, jinjit, injakkan yang sakit. 2. Oke, jinjit, injakkan yang sakit, yang sehat. Terus, very good. Jinjit, injakkan yang sakit, melangkah. Oke, jadi ayunannya ada di kanan dan kiri. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Jinjit yang sakit, yang sakitnya jinjit, injak yang sehat. Oke, melangkah 1. Jinjit yang sehat, injak yang sakit, putar. 2. Jinjit, injak yang sehat, melangkah. 3. Oke, ini latihan yang keempat. Oke, sahabat terapeutik home care, untuk latihannya dilatih dulu 4 gerakan ini. Cuman ada satu pertanyaan yang mungkin akan terjadi, Bang. Kaki saya masih miring, jadi kalau lagi jalan pas mau menapak itu masih miring. Jadi bagaimana ya, Bang, ya untuk melatih ini supaya tidak miring? Oke, jadi latihannya kalau bisa dengan tekukan lututnya, karena dengan menekuk lutut nanti akan jatuhnya jauh kurang miring. Ya, contohnya seperti apa sih gerakannya? Ya seperti ini. Contohnya ya, kalau misalnya yang kakinya masih miring, ya bisa masih miring, gitu ya, masih miring, jatuhnya masih miring, ya itu melangkahnya itu agak diturunin gitu ya, setengah jongkok. Oke, baru kita mulai latihannya. Jalan 1, ya. Oke, jalan, bahunya diputar. 2. Oke, jalan, bahunya diputar. Oke, 3. Oke, diulang. Oke, setengah jongkok. Oke, kemudian melangkah. 1. Ya, ininya tetap diputar. Melangkah. 2. Oke, terus diputar. Oke, 3. Oke, terus melangkah, diputar. Oke, good. Jadi dengan menekuk lutut, menekuk pinggul, nanti pergelangan kakinya akan jauh lebih tidak terlalu miring. Oke, jadi latihannya, oke, dimulai. 1. Oke, pakai perut, jangan begini ya. Ya, pakai perutnya dorong perutnya. 1. Dorong perutnya. 2. Jadi dorong perut yang mengangkat perut. Oke, injakan tetap di sininya jinjit. Oke, ulang ya. Ininya tetap jinjit, walaupun ini yang menekuk, tetap ininya dijinjitkan. Oke, kemudian pakai perut. 1, jinjitkan, pakai perut. 2, jinjitkan, pakai perut. 3, jinjitkan, pakai perut. Oke, jadi yang di belakang harus jinjit. Jadi jinjit, oke, melangkah, langsung injakan. Oke, yang belakang jinjit, ini injak depan. Oke, yang belakang jinjit, injak yang sehat. Oke, ini solusinya kalau misalnya jalannya masih miring gitu ya, pergelangan kakinya masih miring. Insya Allah nanti miringnya juga akan berkurang. Seperti itu ya. Demikianlah sahabat terapeutik home care, dilatih dulu 4 gerakan koordinasi untuk bahu dan pinggulnya. Insya Allah nanti akan mulai nampak lagi perubahan-perubahan di pola jalan. Oke, jangan lupa jika video ini bermanfaat, yuk di-share sebanyak-banyaknya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mengikuti video Baira selama ini. Dan yang belum subscribe, yuk di-subscribe yuk, biar mendapatkan notifikasi untuk kelanjutan latihan-latihan yang lainnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.